Baik, selamat datang kembali teman-teman. Bersama kali ini saya akan bahas analisa saham mingguan untuk 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021 untuk 4 saham bank syariah di Indonesia ya. Jadi BRIS, BTPS, BNPS dan Bank BANK. Jadi saya mulai dulu dengan BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Kita lihat di sini minggu lalu ya, sayangnya BRIS dia gagal untuk breakout ke atas Fibonacci retracement 50%-nya ya. Jadi dia cenderung koreksi lagi, dia testing area Fibonacci retracement 61,8%-nya, yaitu kurang lebih sekitar area 2200-an ya. Dia masih testing itu untuk minggu ini. Jadi memang ini agak dilema ya, karena dia sideways-nya lama ya. Kalau tunggu, kalau nggak sabar ya mungkin sudah pindah ke saham lain ya. Karena dia kalau kita perhatikan di sini sideways-nya dia lumayan lama ya, 1 2 3 4 5 6 ya, kurang lebih 6 mingguan ya. Dia di area sekitar 2200 sampai dengan 2500 ya. Jadi lumayan tinggi range-nya. Kalau mau trading sideways sih boleh-boleh saja ya. Jadi yang sudah punya menurut saya sih pasang stop loss-nya di 2190 ya. Seperti itu. Karena dia sideways ya. Kemudian yang mau buy on weakness boleh saja buy, boleh ya. Jadi kalau dekat dengan 2190 sampai 2210 lah ya. Itu kalau dia berhasil rebound ya, misalnya rebound ke 2250 ke atas, boleh mulai buy ya. Maka targetnya adalah kurang lebih 2510-an ya, itu resisten yang dia harus tembus ya. Tapi sayangnya sampai saat ini masih belum berhasil tembus breakout ke atas. Tapi kemungkinan dia wait and see sampai laporan keuangan tengah semester keluar ya, seperti itu ya. Karena dia setelah di merger besar, apakah performance-nya dia lebih bagus atau enggak gitu ya, kemungkinan seperti itu ya. Makanya cenderung wait and see. Kalau mau trading range-nya di sideways-nya sudah saya sebutkan ya, 2200 sampai dengan 2500 ya. Jadi itu. Kalau mau buy on breakout ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2510 ya. Kalau dia sudah berhasil breakout ke sideways areanya, maka kemungkinan besar dia breakout ke atas Fibonacci retracement 50%-nya, yaitu di atas 2565. Jadi kalau naik lagi ke atas 2565 boleh tambah lagi ya. Kemudian kalau naik lagi ke atas 2620 boleh tambah lagi, boleh. Jadi ini yang saya garisin ini ya. Ini adalah level untuk average up ya, buy up. Kalau misalnya dia masih naik terus ya. Naik lagi ke atas 2760, buy lagi. Naik lagi ke atas 2910, buy lagi. Naik lagi ke atas 3070, boleh buy ya. Memang targetnya ya, kalau dia berhasil naik ke atas 2620, dia targetnya memang 3070 kemungkinan besar tercapai ya. Seperti itu ya. Di minim di sana. Kalau dia bisa naik lagi ke atas 3070 ya, kemungkinan besar dia akan mencapai target sekitar Fibonacci retracement 23,6%-nya ya. Jadi pergerakannya sebenarnya sih lumayan rapi ya, pergerakan BRIS di Fibonacci retracement levelnya ya. Jadi kita perhatikan aja level yang 2190 ya. Selama bertahan di atasnya itu saya rasa sih masih cukup bagus ya untuk BRIS. Jadi seperti itu. Baiknya bertahap aja karena dia masih sideways ya, arahnya kemana kita belum tahu. Tapi kalau kita perhatikan dari primary trend yang sejak dia breakout ke atas naik tinggi ya, kita lihat di sini dia kecenderungan masih lesu ke bawah ya. Makanya saya bilang belinya jangan terlalu banyak ya, masih sideways testing ya. Kalau sideways ini jebol ke bawah, maka kemungkinan besar dia akan turun sampai Fibonacci retracement 78,6% ya, kurang lebih sekitar area 1750 itu untuk BRIS. Kemudian untuk BTPS ya, kita lihat di sini BTPS dia low-nya untuk weekly-nya ya, dia bentar saya lihat dulu, low-nya lower low, lower high dan lower close ya untuk BTPS. Kemudian dia berusaha ya, berjuang untuk bertahan di atasnya ini ya. Nah, yang saya garisin ini adalah garis 3200-an ya, kurang lebih ya. Jadi dia berusaha untuk bertahan di atasnya. Yang sudah punya, saran saya kalau dia turun di bawahnya 3200 lebih baik jual dulu, karena ada kemungkinan dia turun lagi sampai dengan ini ya, Fibonacci sebelumnya 127,2%-nya. Nah, ini saya tariknya dari sini ke sini ya. Karena dia kalau turun ke bawahnya ya, maka dia turun ke bawahnya 107,2% ya. Jadi bukan ke atas, saya tariknya ini ke bawah ya. Koreksinya kalau dia turun lagi jebol ke bawahnya 2800,
maka targetnya adalah kurang lebih di area ini ya, 161,8%, sekitar 2.600-an. Jadi sebenarnya sih masih resiko ya menurut saya ya. Jadi minimal sudah punya ya, jangan lupa 3.200 ya. Kalau turun pada 3.200 lebih baik jual dulu. Kalau mau buy, setidaknya kalau mau buy minimum ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya. Kalau kita tarik garisnya di sini, setidaknya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3350 ya, perusahaan buy. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya, karena dia masih resiko ya. Jadi belinya bertahap aja, naik ke atas 3350 buy. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya ini ya, saya tarik garisnya di sini 3420 tambah lagi ya, seperti itu ya. Istilahnya buy up. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya 3540 di sini ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3540, yaitu di atas Fibonacci retracement 61,8% ya, itu boleh tambah lagi ya. Berarti dia kecenderungan sudah berhasil keluar dari istilahnya downtrend ininya ya, channelnya ya, lainnya ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat sebelumnya kan ya, kalau kita gambarkan dari sini ke sini, dia masih cenderung downtrend ya, channelnya ya. Ini sideways ya di sebelah sini ya, berhasil rebound kemudian sideways ya. Jadi kalau beli sih menurut saya jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3350 buy, naik lagi ke atas 3420 buy gitu ya, naik lagi ke atas 3540 buy dan seterusnya. Karena kenapa kok langsung buy sekarang Pak Sunar gitu ya, saya maunya buy on weakness gitu ya. Kalau mau buy on weakness sih saran saya sih boleh-boleh saja, tapi dengan catatan kalau turun banyak 3.200 ya lebih baik jual dulu ya. Tapi menurut saya sih lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3350 ya, itu untuk BTPS. Kemudian berikutnya untuk PNBS ya. Jadi setelah 2 minggu yang lalu dia naik tinggi, kemudian ekornya panjang, ternyata minggu lalu dia juga bikin ekor panjang ya. Jadi kita perhatikan di sini low-nya kalau kita gunakan acuan Fibonacci extension 127,2%, nah di sini dia kurang lebih sekitar area 145 ya. Sebenarnya PNBS ini sudah saya bahas di analisa saham mingguan beberapa minggu sebelumnya ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, sudah profit lumayan ya. Kalau dia breakout Fibonacci extension 127,2%, capai target Fibonacci extension 161,8% kan. Nah kemudian sekarang terkoreksi kembali ya. Nah, jadi kita lihat minggu ini dia testing 145 ini ya, menurut saya ya. Jadi kalau turun di bawahnya 147 atau 145 lah ya. Ini menurut garis Fibonacci extension 127,2%-nya. Kalau dia turun banyak 145, lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia koreksi sampai dengan level antara 115 sampai dengan 125 ya. Ya kurang lebih di sana. Jadi menurut saya sih masih wait and see ya. Kalaupun buy on weakness ya, kan sekarang kan testing 145. Jadi minimum ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya 155 ya. Itu yang buy on weakness ya. Atau sekalian di sekitar area yang saya kotakin ini ya. Ini adalah garis uptrend channelnya ya. Kalau di tengah-tengahnya ini saya perhatikan, saya perlihatkan sebelumnya ya. Ini sudah saya gambarkan sebelumnya ya, jauh ya. Kalau dia turun di bawahnya ya, maaf ini sudah di atasnya ya. Jadi ini channel atasnya, ini channel tengah-tengahnya ya. Yang saya gambarkan primary trendnya sebelumnya, channelnya dari supportnya ya, ketika dari bawah dia fluktuasi naik turun ya. Jadi selama di atasnya sebenarnya uptrendnya secara primary trend masih bagus. Tapi di sini kita lihat dia testing upper limitnya ini ya, upper range-nya ya, upper channelnya maksudnya ya, garis lainnya. Jadi kalau dia turun lagi di bawahnya, jadi kurang lebih di sekitar area 120 sampai dengan 125 ya di sini ya. Ada kemungkinan koreksi sampai ke sana, ada kemungkinan ya. Jadi kalau kita buy on weakness, lebih baik tunggu aja. Minimum ya, kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 155 ya. Atau tunggu sekalian di sekitar 115 sampai 125 lah kurang lebih ya. Di tengah-tengahnya ini ya. Kemudian yang mau buy high sell higher, menurut saya sih lebih baik buy-nya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 161 ya di sini ya. Minimum ya. Naik ke atas 161 buy, naik ke atas 168 buy, kemudian naik ke atas 175 ya. 175 itu didapat dari mana Pak Sunar? Kalau kita lihat mundur ke belakang jauh ya,
175 ya, maka dia areanya kurang lebih di area sekitar sini ya. Jadi dia testing sideways-nya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 175, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 196 ya. Jadi secara keseluruhan uptrend-nya sih masih cukup bagus, cuma minggu lalu dia koreksinya lumayan dalam ya, bentuk ekor kepanjang ke atas ya. Testing area Fibonacci extension 127,2% di 145-an ya kurang lebih ya. Seperti itu. Kemudian untuk emiten bank ya. Saya pindah dulu chartnya. Dia masih cenderung testing ini ya. Kalau kita perhatikan di sini dia testing level yang ini ya. Sekitar 2650 ya untuk bank ya. Jadi kalau kita lihat di sini fluktuasinya memang cukup tinggi ya banknya ya. Bentar saya lihatkan. Jadi saya kembali lagi ke hourly-nya ya. Lebih jelas ya, kalau ke daily-nya mungkin kurang jelas ya. Yaudah deh, saya bahas daily-nya aja. Kita perhatikan di sini swing low-nya di 3160 ya di sini ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 3160, lebih baik sih jual dulu karena dia ada kemungkinan koreksi sampai dengan target Fibonacci ini ya 38,2% ya. Di sini kita lihat kalau targetnya Fibonacci retracement 38,2%, sebelumnya di sekitar area 2570-an ya. Seperti itu ya. Jadi cenderung sideways. Kalau mau trading sideways-nya sih boleh-boleh saja ya. Antara 3160 sampai dengan kurang lebih di area 3900 lah. Seperti itu ya. Yang sudah punya Pak Sunar kurang lebih pasang stop loss-nya di mana ya? Maksimum di 3150 lah ya. Kalau turun banyak 3150 lebih baik jual dulu. Seperti itu ya. Kemudian yang mau buy ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 3 Fibonacci extension 117,2% ya, yaitu ke atas 3000. Kalau kita lihat di sini high-nya 3410 dan 3410 ya, sama ya. Jadi tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3410 ya kalau mau buy ya. Jadi buy-nya bertahap aja, naik ke atas 3410 buy. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya level ini ya, kalau kita lihat di atasnya level 3590 buy lagi ya, average up. Kalau naik lagi ke atas 3670 tambah lagi. Seperti itu ya. Jadi ya saya rasa sih kalau trading bank ini memang dia barusan IPO ya, belum lama ya. Masih beberapa bulan, jadi ya kalau mau trading boleh-boleh aja ya. Tapi kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop loss-nya ketat-ketat ya. Karena kalau baru IPO biasanya reputasinya belum jelas ya. Masih memperhatikan kinerjanya seperti apa ya. Dalam 1 tahun biasanya dilihat dulu. Untuk investor seperti itu ya. Jadi sekian pembahasan untuk 4 saham BRIS, BTPS, BNPS, dan bank untuk periode minggu ini ya, 10 Mei sampai dengan 14 Mei 2021. Terima kasih.